Dalam ekonomi kapitalis itu kan ada 4 pintu seperti ini. Nah, ini ada 4 pintu. Ada pintu 3 dan 4 itu adalah non-real, pintu 1, 2 itu adalah sektor real. Saat ini ketika kemudian ekonomi itu berjalan secara paralel berdua antara real dan non-real, non-real ini lebih cepat, lebih tinggi kuantitasnya, perkembangannya. Sehingga kemudian sektor real ini terlambat berjalan. Akibatnya apa? Akibatnya tadi nilai uang bisa turun, gitu. Nilai uang anjlok, sementara dari sisi sektor real harga barang naik. Ini yang terjadi. Dalam ekonomi syariah itu sangat mudah. Non real itu kemudian ditiadakan, yang adalah real sektor. Jadi antara uang dan uang itu berjalan beriringan, berjalan bersamaan. Tidak ada lagi uang beranak uang, nggak ada. Uang harus ketemu skill, uang harus ketemu barang. Jadi apa? Jadi tidak ada yang namanya inflasi. Inflasi relatif lebih rendah. Inflasi. Kalaupun ada inflasi, relatif lebih rendah. Beda sekarang kita. Nah, kebijakan sistem distribusi uang yang seperti ini harus menggabungkan fiskal dan moneter yang memang Islami. Kalau masih copot moneternya begini, bank sentralnya begini, tidak bisa. Begitu pula apa yang terjadi di negara-negara Arab Saudi. Sulit kita mencari model yang seperti apa misalnya di Timur Tengah sana. Karena moneter dan fiskalnya juga kapitalis. Kendali ekonominya itu dikendalikan dengan kalau kemudian sekarang ekonomi lagi anjlok, maka suku bunga diturunkan. Kalau kemudian ekonomi sudah berjalan begitu cepat, maka kemudian suku bunga dinaikkan, pajak dinaikkan, dan seterusnya seperti itu. Padahal itu adalah dua kendali ekonomi yang dalam ekonomi syariah dilarang. Kita mau apa? Begitu. Jadi kita bicara how-nya, bicara konsepnya, ini adalah terutama fiskal moneter ini harus menurut. Karena kalau tidak, ya tadi hanya akan membuahkan tadi kepahitan yang terus akan terjadi, terus siklus berulang. Pertumbuhan ekonomi yang pasti akan mengorbankan lingkungan, pasti akan mengorbankan orang-orang yang tidak punya kekuatan. Jadi ekonomi yang dibangun dengan kapitalisme itu adalah ekonomi yang riba, ekonomi yang sifatnya itu hukum riba, gitu. Yang menang, yang kuat adalah yang menang, yang punya akses kepada kekuasaan adalah yang menang. Itu yang terjadi. Makanya tidak heran ada oligarki ekonomi plus oligarki politik. Jadi kalau ini terus terjadi, ya seperti ini terus berulang terjadi. Nah, modelnya seperti apa ini terkait dengan distribusi uang ini modelnya. Apakah mau menggunakan ini, yaitu kembali kepada orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Mau milih model distribusi uang ekonomi syariah atau ekonomi kapitalis. Kalau nggak mau, ya terus-terusan begini. Kalau hanya menggeser bank sentral seperti itu belum menyelesaikan masalah. Nah, jadi inilah modelnya.